Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas Internet of Things B dari UPN Veteran Jakarta. Pertama-tama biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rifkula Ramadana Anand Multi dengan NIM 075. Lalu ada teman saya Auriel Priyanka dengan NIM 071. Lalu ada Raka Dwi Prayoga dengan NIM 072. Lalu ada Yohanes Andika dengan NIM 068. Pertama-tama, biarkan saya menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Kami mengusung proyek pendeteksian cuaca mendung. Nah, kami memilih proyek ini dikarenakan ketidakstabilannya cuaca Indonesia beberapa waktu ini menyebabkan beberapa orang tidak sempat menyiapkan untuk antisipasi hujan. Nah, pendeteksian hujan ini akan membantu untuk teman-teman kita semua yang tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan apabila terjadinya hujan, seperti teman-teman yang ada di dalam rumah tidak sempat ngecek keluar dan memiliki jemuran, atau teman-teman yang di luar sana meninggalkan jemuran atau kendaraan di dalam ruangan terbuka. Nah, alat ini nantinya juga bisa dikembangkan lagi bersama dengan sistem-sistem otomatisasi seperti otomatisasi jemuran atau penutupan atap. Namun, kami mengusung untuk sistem pendeteksian cuaca mendung ini terlebih dahulu. Boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan untuk berikutnya? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk perangkat yang sudah kita buat. Di sini kita menggunakan dua perangkat. Yang pertama di sini ada untuk sensor yang mana dia membaca kelembapan, suhu, cahaya, yang mana semua nilai itu akan dihitung untuk menghasilkan estimasinya apakah dia cerah, berawan, atau mendung. Dan di sini ada 3 lampu LED sebagai indikator, yang dimana untuk hijau itu berarti cerah, kuning berarti berawan, dan merah sebagai mendung. Kemudian perangkat yang satu lagi itu berfungsi sebagai sinyal alarm, yang dimana ketika statusnya sudah mendung atau mau hujan, maka akan berbunyi. Di sini menggunakan buzzer yang akan berbunyi, dan juga ada tombol yang akan bisa mematikan bunyi alarmnya. Dan untuk pengetesan di sini, misal untuk cerah, dia untuk kelembapannya ada di bawah sekitar 50%, dan untuk suhunya bisa sekitar lebih dari 28 derajat Celcius, maka akan cerah. Untuk berawan, maka untuk kelembapannya akan lebih dinaikkan dan suhunya akan dikurangkan sekitar lebih di bawah 50, yang mana akan statusnya berubah menjadi berawan, yang dimana data ini seperti pada serial monitor yang menunjukkan suhu kelembapan cahaya, juga ada jam, yang mana sini jam berguna untuk mengetahui apakah sekarang sudah malam atau belum. Karena kalau malam pasti tidak ada cahaya, maka sehingga perhitungan untuk cahaya akan tidak dihitung. Dia akan menghitung suhu dan juga kelembapan. Yang mana data ini akan dimasukkan ke Firebase ini, yang data-datanya adalah hasil tadi dari Walkly, seperti kelembapan dan lain-lain. Selanjutnya
Karena ini sudah uji berawan, selanjutnya uji ke mendung. Yang mana kalau uji mendung ini alarm nanti akan bunyi, maka kalau mendung kita bisa menaikkan kelembapan dan mengurangi suhu. Untuk cahaya di fotoresistor juga bisa dikurangi. Maka seharusnya akan mendung hujan dan data ini akan masuk ke Firebase. Kemudian akan menunggu device kedua untuk mendapatkan datanya. Oke, seperti tadi, saat datanya sudah masuk, yaitu mendung atau hujan, dia alarmnya akan berbunyi, yang mana statusnya akan on, dan tadi saya mengklik tombol untuk mematikan alarm. Yang mana tombol ini gunanya untuk mematikan alarm, dan buzzer ini bisa berbunyi lagi kalau sudah lewat dari mendung, misal siklusnya seperti mendung, kemudian cerah, kemudian dia mendung lagi, baru dia akan berbunyi lagi. Tapi kalau ini sudah masih mendung, dia tidak berbunyi lagi karena kita sudah matikan. Dan kalau kita pencet tombol berulang kali, juga tidak akan berfungsi karena sudah di silent sebelumnya. Sekian untuk bagian demonstrasi saya untuk penjelasan dua perangkat ini. Bisa dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Selanjutnya bisa dilihat itu OLED yang kecil yang hitam yang kiri itu bisa menampilkan data hasil pembacaan sensor secara real time, yaitu suhu, kelembapan, beserta cahaya, dan serta waktu lokal. Nah, yang di kanan itu ada LCD pada node 2 yang hanya menampilkan status cuaca, misalnya mendung, hujan, atau sebagai informasi utama bagi pengguna. Di bagian bawah tampilan bagian bawah ditampilkan data yang tersimpan pada Firebase real-time database, sehingga kondisi lingkungan dapat dipantau melalui cloud. Nah, alur pengiriman datanya dimulai dari node 1 yang membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 serta intensitas cahaya dari sensor LDR setiap 2,5 detik. Berdasarkan data tersebut, node 1 menghitung cloud score untuk menentukan status cuaca, yaitu cerah, berawan, atau mendung, atau hujan. Setelah itu, seluruh data lingkungan seperti suhu, kelembapan, presentasi cahaya, waktu lokal, kategori waktu, status siang atau malam, status cuaca, dan timestamp dikirim ke Firebase real-time database dalam format JSON setiap 5 detik melalui koneksi HTTPS. Selanjutnya, node 2 melakukan HTTP GET ke Firebase setiap 5 detik untuk mengambil status cuaca terbaru. Apabila status yang diterima adalah mendung hujan, maka node 2 akan menggunakan buzzer seperti tadi dan menampilkan status tersebut pada LCD. Sekian penjelasan dari saya. Oh ya, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Sistem pemantauan dan peringatan cuaca berbasis IoT ini telah berhasil dikembangkan menggunakan dua node ESP32, yang dimana node 1 itu sebagai sensor cuaca dan node 2 sebagai alarm peringatannya, yang saling berkomunikasi melalui Firebase real-time database. Untuk estimasi status cuaca, cerah, berawan, mendung, atau hujan, itu dihitung secara real-time menggunakan kombinasi data kelembapan dari sensor DHT22 dan intensitas cahaya dari sensor LDR melalui perhitungan cloud score. Komunikasi data antar perangkat itu melalui cloud Firebase real-time database, yang dimana telah terbukti dapat diandalkan untuk menghubungkan dua perangkat IoT yang terpisah secara fisik dengan jeda waktu respon yang masih sangat dapat diterima untuk kebutuhan peringatan dini cuaca. Fitur silence pada perangkat alarm berfungsi dengan baik untuk memberikan kendali manual kepada pengguna tanpa mengganggu logika otomatis sistem. Sekian. Terima kasih. Baik, kurang lebih sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.